Selamat siang Pak Dino dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang mempresentasikan audit program revenue cycle dari PT Bank Swasta, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. Sebelumnya perkenalkan, ada saya Remia, ada Amel, Kalista, James, Jevon, sama Tiffany lagi ke toilet. Oke, sebelum masuk, ini pengertian dari revenue cycle, yaitu rangkaian aktivitas bisnis yang dikaitkan atau yang berulang kali dalam menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan, serta menagih kembali kepada para pelanggan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang sudah disepakati. Nah, terus tujuannya itu untuk memastikan efisien dan efektivitas proses pendapatan itu melalui proses seperti pemberian pelayanan, penagihan, pengumpulan, pembayaran, dan pencatatan transaksi harus berjalan secara sistematis tanpa saling tertunda. Dan ini siklus utamanya itu ada revenue cycle. Yang pertama itu ada customer acquisition, yaitu tahap awal dalam perusahaan menarik calon pelanggan melalui pemasaran, promosi, serta penawaran produk atau jasanya. Terus yang kedua itu ada sales and service delivery, itu proses di mana pelanggan melakukan pemesanan dari perusahaan melalui produk atau memberikan layanan sesuai kesepakatan. Terus yang ketiga itu ada invoicing dan billing, yaitu membuat dan mengirim faktur kepada pelanggan sesuai permintaan yang diberikan melalui produk atau jasa yang telah diberikannya. Terus yang keempat itu ada payment receipt, yaitu pelanggan melakukan pembayaran dan perusahaan mencatat atau penerimaan kas yang setara. Serta yang kelima itu ada accounts receivable, di mana ini pelanggan yang belum membayar jumlah yang terutang dicatat sebagai hutang dan perusahaan melakukan pemantauan dan penagihan. Serta yang keenam itu ada revenue recognition, yaitu pendapatan dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Terus itu siklus utama dari revenue cycle. Oke, selanjutnya karena tadi siklus tadi itu merupakan siklus kalau misalnya perusahaannya menjual produk. Nah, karena di case kali ini kita akan membahas bank yang dimana menjualnya itu jasa, maka ini tuh siklus-siklus utama yang kami lihat di websitenya Niaga sendiri, dimana yang pertama tuh ada pemberian jasa kepada nasabah, dimana contohnya tuh seperti pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, serta penyediaan layanan digital seperti adanya mobile banking sama internet banking. Terus selain itu juga ada penagihan dan penerimaan kas, kita bisa pakai ATM, itu kan termasuk jasa dari bentuk jasa yang ditawarkan. Terus juga ada penetapan dan pencatatan pendapatan, terus ada penagihan dan penerimaan kas seperti ada penagihan angsuran pinjaman, penerimaan pembayaran dari nasabah adanya transfer, terus auto debit atau stop tunai. Nah, terus terakhir itu ada permohonan dan pemberian kredit. Nah, ini contohnya seperti adanya pengajuan kredit oleh nasabah, terus bisa juga begitu menawarkan analisis kelayakan kredit, terus ada persetujuan kredit sampai ke pencairan dananya. Nah, di sini dari kelima siklus utama yang ada di Bank.sim, kita ingin membuat case-nya itu seakan-akan siklus atau aktivitas yang paling bermanfaat itu tuh ada di permohonan dan pemberian kredit. Maka dari itu nantinya kami akan membuat atau membahas audit program untuk spesifik untuk permohonan dan pemberian kredit ini. Nah, terus next, karena tadi kita menetapkan risiko yang paling tinggi itu di permohonan kredit, maka kami mencari untuk revenue cycle dari Bank.sim ini, dan kami menemukan di tugas akhir orang yang sudah dipublish gitu, yang sudah dipublish, di mana dia itu juga menulis bahwa laporan tugas akhirnya itu tentang penerapan sistem informasi pemberian kredit pada Bank.sim Niaga cabang Manyar Surabaya. Jadi ini merupakan revenue cycle dari Bank.sim cabang Manyar Surabaya, di mana dimulainya itu dari marketing mencari nasabah, terus habis itu dilanjutkan prosesnya itu nasabah mengisi aplikasi form yang disediakan pihak bank, di mana nanti di marketing yang nyamperin nasabahnya, terus habis itu nanti muncul dokumen, dinamakan dokumen nasabah, terus nanti melakukan cek silang dokumen kopi dengan yang asli, terus lanjut ke melakukan selfie. Jadi tim marketing yang datang ke nasabah melakukan selfie untuk sebagai syarat pengajuan. Setelah itu membubuhkan stempel dan paraf pada dokumen serta
drafting, memasukkan dokumen-dokumennya, baru tim yang ada di kantor cabang melakukan analisa apakah permohonan itu disetujui atau ditolak. Terus keputusannya nanti kalau tim cabangnya disetujui, maka akan dilanjutkan analis melakukan verifikasi kepada nasabah. Nah, nanti pada saat itu akan muncul surat pernyataan atau perjanjian untuk nasabah dan juga bank. Nanti keputusannya nasabahnya setuju atau tidak setuju. Kalau setuju maka akan dicairkan dananya melalui bank. Nah, jadi nantinya risiko-risiko atau risk assessment yang akan kita sampaikan itu tuh berdasarkan dari kelemahan flowchart ini. Yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, di sini ada terkait dari risk assessment dari kelemahan-kelemahan yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini itu adalah likelihood dan impact. Seperti yang kita tahu, likelihood itu kemungkinan yang paling sering terjadi. Terus kalau impact, dampak besar yang paling terjadinya. Di sini yang pertama itu ada ketidaksempurnaan integrasi antar sistem. Di sini kita itu masihnya likelihoodnya 4, terus impactnya 5, jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Terus yang kedua itu keterbatasan verifikasi pasca pencairan dan pengawasan aktivitas marketing. Kita sama masihnya itu likelihoodnya 4, impactnya 4, nanti skornya 16. Terus ada ketidakkonsistenan pengawasan yang memicu peningkatan resiko NPL. Nah di sini kita itu kasih likelihoodnya 3, impactnya 5, jadi 15 skornya. Nah yang keempat itu ada kurangnya tindak lanjut terhadap red flag sehingga potensi fraud yang tidak segera terdeteksi. Nah ini kita kasih likelihoodnya 3, impactnya 5, jadi 15. Terus yang kelima itu adalah penyimpanan dalam pemberian limit kredit karena tekanan target penjualan. Kita kasih 4, jadi 4 kali 4 itu 16. Terus yang keenam itu ada ketidaktepatan penilaian anggunan saat appraisal. Di sini kita kasih 15 skornya. Terus manipulasi data penjemputan tidak sesuai pencatatan ganda dalam piutang, kita kasih skornya 12. Habis itu yang ke-8 itu adalah resiko akurasi dan konsistensi data piutang akibat kesalahan input atau sinkronisasi sistem, kita skornya 16. Dan yang terakhir itu yang ke-9, resiko integrasi sistem pencatatan piutang dan sistem keuangan dan resikonya itu belum optimal, kita kasih 12. Nah, resiko risk assessment-nya ini itu nanti dibuatin audit program yang nanti partner saya akan jelaskan selanjutnya. Ya, berikutnya adalah risk matrix yang telah kami susun berdasarkan likelihood dan impact yang telah kami buat sebelumnya yang terlihat di sini. Nah, ini berdasarkan risk matrix yang telah kami buat, ada risk utama yaitu yang berada di zona merah atau almost between and major. Jadi risiko ini kan dinilai berdasarkan skor hasilnya itu 20 ya. Berarti sifatnya ini sangat mungkin terjadi dan dampaknya itu dapat mempengaruhi kredit, mempengaruhi akurasi laporan keuangan, serta perhitungan cadangan dividen piutang. Jadi risiko ini itu perlu adanya prioritas penanganan dari manajemen untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian ada di zona oranye yaitu ada significant risk yang ada di sana. Di risiko major itu di risk nomor 2, 5, dan 8 itu adalah risiko-risiko yang masuk ke dalam zona oranye atau yang artinya harus dimitigasi oleh perusahaan untuk penguatan kontrol dan teknologi. Kemudian ada risk product risk di nomor di risk 3, 4, dan 6. Di situ ketiga risiko itu tersebut kan mendapatkan skor 15 tadi. Jadi mereka dapat buatkan possible measure yang artinya laporan internal itu perlu diperkuat lagi agar risikonya tidak meningkat lebih tinggi lagi. Dan kemudian ada risiko nomor 7 dan 9 yang berada di zona rising model dan risiko model. Ini mencakup risiko manipulasi data piutang dan integrasi pencatatan piutang yang belum optimal. Jadi meskipun dampaknya tidak seberat risiko-risiko sebelumnya, keduanya tetap perlu dimonitoring agar sistem perbaikan itu dapat berjalan dengan lancar dan rutin untuk perusahaannya. Kemudian
operasional itu kurang dari 1 jam, jadi tidak berdampak signifikan atau ya namanya insignifikan. Yang kedua yaitu modern. Ini menimbulkan kerugian yang finansialnya dari 1 sampai 3%. Nah, ini tuh dapat akan menghambat kegiatan operasional antara 1 sampai 26 jam atau sekitar 2 harian, menimbulkan ketidakefisienan dalam perusahaan pada tingkat yang bersifat real. Dan kemudian ada tingkat ekstrim yang menimbulkan kerugian finansial dari 3%, yang artinya hal ini akan menghambat kegiatan operasional selama lebih dari 36 jam, seperti piutang-piutang macet atau agungan-agungan yang belum terselesaikan. Jadi ini akan menimbulkan dampak jangka panjang bagi perusahaan secara keseluruhan, termasuk pada citra dan sistem perusahaan. Jadi selanjutnya saya akan bahas audit program. Pertanyaannya kita bahas audit program operasional. Dan pertama ini adalah tujuan objektifnya. Pertama kita memahami kekurangan yang terdapat pada perusahaan terkait pekerjaan operasional dan kita perlu meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Ini kalau bisa lihat ini ada output segment, audit budget, start finish date-nya dan audit period-nya, yaitu Januari sampai Desember 2023. Terus selanjutnya kita masuk ke risk-nya dulu, yaitu risk input atau receivable. Terus selanjutnya adalah kontrol yang telah dilakukan. A itu adanya sistem pencatatan piutang yang terintegrasi dengan sistem kredit, sistem keuangan dari risiko serta tindak lain yang memiliki kepentingan. B itu adalah verifikasi manual oleh tim terkait data piutang baru yang baru diinput. C itu adalah sistem itu adalah fitur validasi otomatis saat kita input data. D itu ada audit trail setiap penginputan dan perubahan data piutang. Next kita akan bahas tesnya, yaitu A, pastikan sistem pencatatan piutang itu sudah terintegrasi dengan sistem lainnya secara optimal. Terus B itu memeriksa prosedur verifikasi manual, yaitu siapa yang bertugas, apakah proses ini sudah sesuai dengan SOP. Terus C itu adalah meninjau fitur validasi otomatis di sistem. Ketika input NIK, kita itu kan input NIK itu kan angka semua, jangan ada sampai input itu bisa 1 SATU itu tidak boleh masuk itu. Terus D itu melakukan penelusuran audit trail atau seberapa sampel transaksi piutang, yaitu atau rekaman digital maupun fisik yang menunjukkan alur lengkap. Terus E itu adalah bandingkan data piutang antar sistem. Kita ini mencari diskrepansi data atau tidak konsistenan data. Misal AR sistem kredit dan sistem AR itu tidak sesuai. Terus selanjutnya BIOS itu jika ditemukan tidak sesuai. Tidak sesuai antar sistem auditor itu kita sebagai auditor itu perlu menilai apakah hal ini berdampak cukup materialitas laporan piutang. Juga kita juga perlu menelusuri lebih lanjut apakah ini bakal mempengaruhi understatement atau overstatement cadangan kerugian piutang. Selanjutnya audit program kedua, bisa lihat audit segment, budget, start date, finish date, audit period-nya juga sama. Terus objektifnya kita bahas dulu, pastikan bahwa integrasi data antara sistem origination kredit, sistem manajemen risiko, dan sistem laporan keuangan itu berjalan akurat, sinkron, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Kita masuk ke risk itu adalah risikonya adalah tidak sempurnakan integrasi antara sistem origination kredit, sistem manajemen risiko, sistem laporan keuangan sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian data atau diskrepansi data dan keterlambatan pengambilan keputusan manajemen. Nah, kontrol yang sudah diimplementasikan yaitu sistem sudah terhubung melalui middleware atau interface layer yang sudah mengatur aliran data secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada batch job harian untuk sinkronisasi data antar sistem. Terus itu ada unit IT dan risk management itu ada rekonsiliasi data mingguan untuk validasi. Apakah ini sudah cocok dari ini? Terus selanjutnya kita masuk ke tes, yaitu tes yang kita lakukan itu ada 4, yaitu melakukan tracing data pada 10 aplikasi kredit dari origination system, yaitu KTA dan mortgage. B itu mencocokkan nominal, status, tanggal pencairan dan data pada sistem risk management dan perkeuangan di general ledger. C kita melakukan wawancara singkat dengan tim IT dan risk control mengenai sering apa dan metode apa yang dilakukan untuk sinkronisasi data. Selanjutnya D itu review dokumentasi SOP rekonsiliasi data antar sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi next untuk di audit program sama juga di operasional, cuma kali ini bedanya di objektifnya. Nah, kali ini objektifnya adalah memastikan kandungan informasi strategis yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam ekspansi kredit. Nah, untuk audit period start sama finishnya bisa tidak sendiri, audit periodnya sudah sama di Januari sampai Desember 2023.
Nah, di sini kita menemukan bahwa resikonya adalah risiko ketidaktepatan informasi pada lintas sistem yang menyebabkan manajemen itu membuat keputusan yang tidak optimal atau tidak tepat terkait dari ekspansi kredit atau segmentasi nasabah dan juga dari alokasi portfolionya. Nah, kontrol yang bisa dilakukan ada apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah setiap laporan portfolio dan probabilitas profitabilitas itu disusun secara bulanan oleh timnya berdasarkan data dari core banking, risk, dan juga sistem keuangan. Nah, kontrol kedua ada di bagian kredit telah melakukan evaluasi rutin terhadap data dan juga asumsi yang menjadi dasar perencanaan dan ekspansi kreditnya. Lalu yang kontrol terakhir ada sistem dashboard management yang dijadikan KPI untuk memantau perkembangan portfolionya. Untuk tes yang dapat dilakukan ada 3 tes. Yang pertama, kita bakal membandingkan 10 laporan dari manajemen informasi sistem bulanan terakhir dengan data aktual dari sistem core banking dan juga sistem keuangan. Jadi makanya kita melakukan cross check volume kredit dari NIK-nya dan juga dari default-nya. Yang kedua, kita bakal menelusuri konsistensi data yang digunakan dalam salah satu keputusan ekspansi kredit. Contohnya, pembukaan produk baru atau penambahan limit di masing-masing segmen atau customer. Yang terakhir, kita juga bakal melakukan wawancara dengan tim kredit planning dan juga strategi mengenai metode validasi yang dilakukan buat masing-masing nasabahnya. Nah, dari sini komennya adalah jika kontrol dashboard KPIs berjalan, maka namun tidak mencapai indikator resiko segmen tertentu. Terus yang selanjutnya tetap juga di operasional, namun kali ini objektifnya adalah memastikan bahwa penilaian agunan itu dilakukan secara tepat, objektif, dan juga sesuai dengan nilai pasar untuk menjamin keamanan kredit bank. Pada periode sama Januari sampai Desember 2023. Nah, di sini resikonya adalah resiko nilai agunan yang tidak mencerminkan bahwa nilai pasar sebenarnya itu ya beda. Jadi kayak nilai agunan sama nilai pasarnya berbeda, sehingga ini bakal menyebabkan overfinancing dan juga potensi kerugian jika nasabah ini gagal bayar. Kontrolnya ada 3. Yang pertama, kita bakal menilai agunan dilakukan oleh appraiser internal dan juga eksternal. Yang kedua, bank ini menerapkan pedoman penilaian yang mengikuti ketentuan dari OJK dan juga dari BI. Yang terakhir, nah setiap agunan ini bakal direview kembali kalau permohonan kredit ini melebihi ambang batas tertentu, misalnya kreditnya melebihi 1 miliar. Nah, lalu untuk tesnya ada 4. Yang pertama, kita bakal tes ya ambil 20 sampel file kredit mengenai agunan properti, contohnya rumah atau tanah. Yang kedua, kita bakal melakukan perbandingan nilai agunan pada laporan appraisal dengan nilai pasar dari situs properti atau valuasi dengan lainnya. Nah, di sini kita pakai contohnya rumah tanah karena kan ya nilainya cukup besar. Makanya kita pakai itu sebagai contoh, sebagai sampelnya. Yang C, kita bakal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen appraisal dalam file kredit. Yang terakhir, kita bakal wawancara dengan appraisal officer mengenai metode valuasi yang digunakan. Nah, di sini komennya, jika ditemukan data pembandingan pasar yang tidak sesuai atau tidak memadai, misalnya dengan menggunakan metode biaya method atau menggunakan agunan berupa properti komersial. Jadi konklusinya adalah dari revenue cycle yang ini, yang berikut itu, sebenarnya kayak gitu. Kira kesimpulannya, makanya kita kan yang paling berbahaya itu sudah ada di limit. Makanya yang kita kasih update program adalah ini bagian kredit. Nah, dengan adanya dijalankannya update program ini, kita berharap di depannya ini situasi yang ada ini di bagian kreditnya bisa ya menekan adanya gagal bayar dan lain-lain. Karena ya seperti yang kita tahu, salah satu revenue paling besar dari bank ya selain dari bunga adalah dari pinjaman ini. Sekian, terima kasih. Oke, silakan dari teman-teman dulu, mungkin ada pertanyaan ke presenter. Yuk, silakan. Ini langsung. Boleh langsung aja. Oke, jadi aku mau nanya, kalau Bank CIMB ini kan masuk kategori KBMI 3 ya. Nah, menurutnya kalian ketika kita ngomong skalanya perbankan, kira-kira Bank KBMI 3 sama Bank KBMI 4 ini apakah punya perbedaan yang menonjol dalam masalah revenue cycle-nya?
Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, itu berarti kan Pak kemungkinan besar pasti akan ngaruh ke bentuk audit programnya. Nah, secara general tuh kira-kira perbedaannya di mana aja? Langsung ditanggapi aja, silakan. Kelompok bank berdasarkan modality. Tahu makanya disebut before pay, bukan PKKB. Jilid gak sih namanya? Bang jilid 1, bang jilid 2, itu gak sih namanya? Enggak. KBMI itu kelompok bank berdasarkan modality. KBMI 4 yang paling gede. Di sini cuma BRI, BCA, BCA, Mandiri, PNI. BNI. Iya. Udah. Apa namanya? KBMI. Setahu aku bang buku jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 gitu sih. Kalau di aku tahunya gitu. Saudara kan KBMI ya? KBMI ya, oke. KBMI apa? Yes kayak gini. Ya. Oke, saya. Hmm. 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 Itu yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Yang bawah itu makanya tak sewain genset itu. Benar. Intinya apakah perbedaan KBMI itu Gensetnya berpengaruh ke audit programnya kan? Iya. Loh, dari revenue cycle kan pasti ke audit programnya. Bukan, enggak. Antar Enggak KBMI termasuk. itu apakah revenue cycle-nya berbeda? Additional. Kalau berbeda berarti kan audit programnya bakal berbeda. Revenue cycle-nya beda dulu nggak? Gensetnya juga dioperasi. KBMI 1, 2, 3, 4. Kira-kira. Kita ngambil ke vendor. Kita ngambil. Sektor. Oke. jelas beda. Benar. Bentar, tak kirimin itunya genset. Oke, makasih. Pokoknya revenue cycle-nya harusnya ya kurang lebih Pengen di sama. kampus. Mungkin yang KBMI pasti pasti nominalnya lebih besar. Maka Gak apa-apa. saya besar. Yuk, Dari saya tiga. yuk. Nah, terus kalau bangun program kan sebenarnya ini kayak apa ya? Tergantung kamu wawancara di awal ini, kamu lihat risknya di mana aja. Jadi ya setiap bank pasti beda-beda walaupun dia KBMI sama. Kan tergantung kamu interview di awal. Kan perkiraan itu yang jadi risk di mana aja. Jadi buat pakai program, kalau menyesuaikan masing-masing juga masih bisa banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya silakan. Ada? Ya. Dari pertanyaan pertama tadi berarti bank apapun meskipun mungkin dia KBMI-nya bisa sama atau beda, sektornya masih bank, berarti revenue cycle-nya secara garis besar sama. Tapi yang beda tadi apa tadi? Resikonya. Kalau resikonya pasti beda-beda. Makanya teman-teman saya minta teman-teman membedakan yang kelas ini kan dapat bank swasta nasional, ya. Kelas yang satunya bank-bank himbara. Profil resikonya beda. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Lagi? Sudah? Masa sudah? Tidak ada lagi? Sudah semua. Oke, hanya kalau itu saya ingin tanya dikit-dikit tipis-tipis. Bisa ditunjukkan ketika risiko identifikasi risiko ini ya berarti ya, mulai dari assessment-nya ya. Oke. Saya terkali ingin kali ketidaksempurnaan integrasi antar sistem. Ini kira-kira teman-teman bisa ketemu ini tuh dari mana kira-kira? Jadi mungkin karena kita kan meneliti ini dari yang project sebelumnya kan Pak. Itu kan Sebelumnya. project sebelumnya itu kan kayak ada banyak pihak gitu. Jadi pihak pertama pihak marketing dan dari nasabah. Takutnya nanti yang
di apa namanya data-data yang diinput oleh tim marketing itu takutnya nggak terintegrasi sama Halo. yang tim cara. Maksudnya apa itu? Jadi maka dari itu kita naruh risiko adanya ketidakintegrasian Maksudnya dalam gimana? antar Apa sistem maksudnya? gitu. Oke. Apakah sudah sempat lihat atau browsing di website perusahaannya terkait dengan informasi terkait dengan sistem informasi yang Siapa dipakai? sebagai finance? Kita kemarin aja Oh ya memang Fatma. Memang aku kan ke Fatma. skripsi orang. Ya, Terus dia tuh maunya kayak gitu kesempurnaan integrasi yang antara yang tadi pada saya jelaskan. Oh lah, ya memang aku sih minta Oke. DPR kayak tadi. eh, 50. teman-teman, saya ingin komentar Apa sih soalnya terkait dengan sumbernya ya. itu kan ada dua, tapi kan Kalaupun input dan dapat power dari dan lain-lain. skripsi atau Nah, dari ini tugas mata kuliah yang potong lain, setengah, ya, tapi 2 hari mungkin teman-teman ketika bikin dapat Oke lah ya, sebenarnya. rujukan dari itu, kan harusnya nggak masalah sebenarnya. Tapi catatan saya, worth it. ya, Oh, jangan percaya dengan skripsi atau tugas untung aku mahasiswa juga. lain. Kalau itu sebagai pemantik boleh, Gila, Ya. kontak kayak ngono. sebagai pemantik boleh, tapi cari informasi dari sumber yang lainnya lagi. Itu hanya seperti apa ya, sumber ide aja. Sama kalau kayak teman-teman pakai AI, itu jadi pemantik aja, jadi jangan Ya, wes, ya. jangan Thank you ya. dijadikan sumber utamanya, itu langsung diceplok ambil gitu ya. Nah, catatan berarti ini tolong nanti dilihat terlebih dahulu sumbernya seperti apa. Jangan ambil dari skripsinya mentah-mentah. Ya, ini temuan dari yang ada di skripsinya. Enggak, jadi cara kerja kita juga nggak. Kita Kapal-kapal. cari di website-nya tentang revenue cycle-nya si niaga sendiri. Nah, terus kita nggak nemu secara spesifik dia ngikutin ini revenue cycle-nya. Nah, terus karena kita lihat di tugas akhir orang kita ada membahas kelemahan sistem di si niaga ini, jadi kami menganggapnya orang ini tuh udah melakukan riset formal di lapangan. Nah, untuk risiko-risiko ini kami identifikasi sendiri. Menurut kita posisikan diri kita kalau misalnya kita project itu ada kelemahan. Oke, berarti ketika melihat dari tulisan skripsi itu, dia kan masih ada sumbernya. Sudah dicek ke sumbernya aslinya, jangan lihat dari skripsinya doang. Ya. Sudah. Oke, terus apakah ada informasi tentang ini? Tidak ada. Terkait dengan sistem? Tidak ada. Itu skripsi dari mana? Dari Ubayakah atau dari luar? Skripsi itu tidak dipublikasikan secara alias, bukan publikasi resmi ya. Jadi hati-hati, nggak bisa dijadikan referensi. Itu sumber ide aja mungkin. Oke, nah tolong pastikan ini ya, karena gini, teman-teman, kalau di bank itu biasanya gimana sih? Kalau di bank itu kan sistemnya kan mestinya sama ya, antar apa namanya setiap divisi ya, biasanya sama. Apa bisa beda? Bisa, ya, bisa aja beda. Contoh, nggak usah di bank. Sekarang kita di Ubaya aja, teman-teman kan pakai Ubaya. Iya. Oke. Tapi kalau bicara tentang perpustakaan, ada ini bukan e-library, sistemnya beda. Kemudian teman-teman semua pakai Ubaya. Kalau yang dosen dan tendik atau staff itu selain Ubaya juga ada portal, ya, sistemnya berbeda. Oke, juga ada Sinta, ada Siska, macam-macam. Nah, bisa aja seperti itu, tapi teman-teman harus punya referensi, ya. Oke, misalnya tadi ada Cipta soalnya. Oke, kemudian resiko yang lain ini terkait dengan keterbatasan verifikasi pasca pencairan, tidak konsisten pengawasan. Berikutnya, oke. Coba kalau misalnya teman-teman identifikasi, sebenarnya dari
revenue cycle di CMB Niaga. Aktivitasnya apa aja coba? Bisa dibaca ditulis. Sebelah situ kan berarti aktivitasnya apa aja di situ? Tak bantu nulis, coba titik. Tujuannya apa aja? Mulai dari pembukaan rekening tabungan. Sampai situ. Rekening tabungan. Sorry, ini dimatiin aja dulu supaya biar enggak. Nah, pembukaan rekening tabungan, terus penjualan KPR, deposito, oke, terus menagih. Menagih, iya. Menagih. Revenue cycle. Aktivitasnya masuk dalam revenue cycle. Terjemahkan revenue cycle itu dalam sebuah dalam aktivitas-aktivitas apa aja aktivitasnya? Pembukaan rekening Kalau tabungan. pembukaan rekening tabungan pasti siklusnya berbeda dengan penjual rekening. Oke, kalau begitu sekarang ini, yuk ini semuanya ya. Kita mulai kita coba lihat dari konsep dasarnya dulu. Teman-teman mesti sudah familiar dengan ini kan? Input proses output ya kan? Ya, Familiar banget. Proses output, ya kan? Kalau kita bicara revenue cycle itu posisinya di mana? Tadi. Di proses. input. Ngomongin manufaktur aja dulu ya. Ngomongin manufaktur dulu. Kalau manufaktur kalau kita bicara revenue cycle itu ada di mana? Input. Output. Ya, di sini ya. Di sini lebih banyak ngomongin di sini kan. Jualan produk kan gitu ya. Kemudian pengiriman, penagihan, pembayaran dan seterusnya. Ini kan di siklus produksi, ya kan? Expenses cycle. Kalau di bank kira-kira berlaku gini juga kan? Berlaku gini juga atau enggak kira-kira? Enggak? Yakin? Kira-kira berlaku gini juga enggak? Kira-kira di bank itu ada input proses output enggak? Ada. Oke, inputnya apa? Inputnya apa? Bunga. Output kredit, pemberian kredit kepada nasabah. Gimana? Inputnya apa? Iya itu Hubungan nasabah. atau misalnya ada deposito dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi intinya kalau perbankan juga sama seperti di manufaktur, ada input proses output. Bedanya manufaktur itu bahan baku proses jadi barang. Kalau di sini uang diproses jadi uang lagi, ya kan? Tapi di sini kita ada tabungan atau deposito atau apapun itu kalau di perbankan istilahnya adalah BPK karena pihak
tiga, ya kan? Dan yang ketiga dihimpun berupa tabungan, berupa apa namanya, deposito, giro dan lain-lain. Kemudian ini kan penyaluran dana kan, kredit mulai dari KPR, KTA, kredit usaha, KUR, pernah dengar KUR? Kredit usaha rakyat, macam ya kan? Jadi kredit macam-macam. Oke, berarti bank itu dapat duit dari mana? Rakyat. Bank dapat duit dari mana? Kredit, Nasabah kredit, dari mana? kreditur, Bunga debitur, dapat pendapatan, jadi kan income-nya dari bunga ya kan? yo, Sebut saja sebagai spread bunga. Selisih bunga antara apa? Pinjaman. Tabungan dan kredit. Pernah merhatiin nggak bahwa kalau teman-teman nabung ya pergi ke mall misalnya ditawari deposito, ditawari apa gitu, suku bunganya berapa? 7,5. Tinggi banget. Iya, Deposito Kono naruh tabungan piro 7,5? iya. Kok gacor tenan? berapa? Nanti. DBS. Hah? Gak sampai 10? Gak sampai 10? Yo iya. Nah, Wah, tak delek kono kabeh dhuwitku. 2 sampai 6 Cok. 2 sampai 6 bahkan ya 2 sampai 6. Oke. Terus jalan-jalan lagi di mall ketemu marketing kartu kredit gitu ya, dari bank apa gitu ya. Terus ditawarin kartu kredit, suku bunganya berapa? Iku deposito. Pasti Obligasi, lebih dari obligasi. tabungannya. Ya, kalau enggak bank pasti akan mengalami apa yang namanya negatif Apa? spread. Oh, obligasi. Obligasi aku. Ya, Ngomong obligasi. Iki 6%. jadi suku bunga kredit Sekarang itu turun, selalu turun. lebih tinggi daripada suku bunga Debit. tabungan. Kalau enggak, itu yang dikatakan bank akan mengalami apa? Negatif spread, rugi dia. Ini kan ibaratnya kan raw material, Saya. ini produk, itu ya. Nah, income juga bisa diperoleh dari mana selain dari bunga? IP. Punya debit, nih, dia dikatakan sebagai Banyak fee-based sinyalnya. income. Kalau teman-teman transfer pakai BI Fast kena berapa? 2,5. Gratis. 100. Kalau online biasa, Enggak 2,5. fee-based income. Oke. Kok Nah, dia permata gratis anjir. Oh, ya, Marta, bro. berarti Berarti. sekarang kita kalau bicara revenue cycle, kita fokusnya di sini, ya kan? Kita fokusnya di output, berarti kita bicara fokusnya nggak bicara tentang pembukaan rekening tabungan. Marta gratis, bro. Tapi apa? Aku gratis bebas. Kalau revenue cycle itu diwujudkan Syariah, dalam betul. aktivitas. Apa berarti? Penjualan pemberian kredit, ya kan? Oke. Jadi terkait dengan namanya pemberian kredit kan, marketing apa namanya? Kalau marketing berarti marketingnya apa? Kalau seperti niaga gitu, marketingnya kredit kan? Iya. Marketing kartu kredit. Nanti kalau pas ada pameran properti, dia jualan KPR, jualan kredit kepemilikan apartemen, ya kan? Nanti kalau pas ada pameran otomotif, ada KKB, kredit kepemilikan kendaraan bermotor gitu ya. Oke. Nah, kemudian aktivitas berikutnya apa kalau begitu? Kalau bicara terkait dengan kalau diwujudkan dalam bentuk aktivitas, setidaknya. Jadi ini kita mulai dari awalnya apa? Berarti kalau Tulen nih. berarti ini marketing untuk produk-produk kredit kan? Produk-produk kredit. Terus apa? Nah, ayo sekarang bisa balik ke tadi. Bisa balik ke slide. Silakan diarahkan lagi.
Kan ini kan marketing mencari nasabah, tapi di sini nasabahnya nasabah BG. Kemudian isi aplikasi bisa agak di zoom kan ya. Oke. Nasabah mengisi aplikasi atau form, oke. Kemudian dokumen nasabah, melakukan cek silang dokumen kopi dengan yang asli, selfie, oke. Selfie, nah, oke. Sekarang ini, dua, tiga. Kira-kira kalau bicara tentang kredit apa ya? Ayo kita sekarang pakai logika, ya. Kalau ibaratkan posisi teman-teman sebagai pegawai bank, kemudian ada yang ngajukan kredit, oke? Ada yang ngajukan kredit, tadi yang atas sudah ngisi form dan segala macam. Kira-kira kalau teman-teman form sudah diisi, apa yang bakal teman-teman lakukan berikutnya? Logika aja. Ada orang ngajukan kredit apa ini? KPR deh. Hah? Riwayat apa? Riwayat kredit. Oke, good. Berarti sebenarnya kalau di perbankan, teman-teman pasti juga sudah kenal ada istilah apa? Kalau terkait dengan itu, BI checking, langsung nangkap. Kenapa mikir CKPN ya? Know your customer, ya. KYC, know your customer. Ada BI checking. Oh, bisa kan BI checking? Sorry, dapat SMS. Bisa dapat kredit, lolos BI checking, gitu ya. Kan sering gitu ya, dapat SMS. Oke. Berarti apa kalau begitu? Kan ini lebih kepada apa kalau kita bicara tentang kredit? Berarti kan bukan cek silang dokumen kopi dengan yang asli, tapi apa? Tadi kan lakukan BI checking, ya kan? Nggak perlu selfie dengan nasabahnya, ya kan? Nggak perlu selfie dengan nasabahnya. Begitu nasabahnya ngisi ada NIK, dimasukkan ke database BI, keluar kok dia kreditnya apa aja, ya kan, di bank mana saja, kemudian skor BI checkingnya berapa, artinya tunggakannya lancar atau enggak, ya kan. Ayo, kalau di perbankan ada istilah kalau terkait dengan kinerja penagihan ini kan CKPN? Bukan. ada kolek 1 sampai kolek 5. Ya, terakhir istilah kolek 1 sampai kolek 5, kolek 1, kolek 2, kolek 3, kolek 4, kolek 5. Yoi. Jadi itu kaitannya dengan Gagal bayar. penagihan. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau ada yang punya kartu kredit, coba cek di lembar penagihan, ya. Sekarang itu sudah ada, kadang-kadang di bagian bawah itu ada tulisannya kita masuk di kategori apa, kolek 1 atau kolek 2 atau seterusnya. Kolek 1 itu lancar, bayarnya lancar, nggak pernah telat, ya kan, nggak kurang, itu kolek 1. Kolek 2 itu sudah mulai telat-telat, sudah mulai batuk-batuk. Ada kategorinya saya tidak hafal tapi 1. Telat sekian hari, dan seterusnya sampai kolek 5 itu betul macet, ya. Nah, oke, berarti sebenarnya ini yang dilakukan, dok. Ini yang dilakukan, meneliti tentang nasabah. Ya, kalau bicara kredit konsumsi, ya, kalau bicara kredit konsumsi itu apa? Kredit yang dipakai untuk iuran konsumsi. Contohnya apa? Kartu kredit, kayak gitu ya. Beli mobil, itu kredit konsumsi. Kalau misalnya teman-teman punya usaha, mau beli mesin misalnya, nilainya 100 miliar, itu kredit investasi. Ya, teman-teman punya usaha, kurang modal kerja, kredit modal kerja.
Kalau misalnya teman-teman butuh seperti itu, Aku kalau biasanya kalau 3. apa yang syarat yang diperlukan? Jaminan. Oke, jaminan. Berarti yang perlu dicek apa? Bukan hanya sekedar kopi dokumen dengan asli ya, tapi apa? Mengecek nilai jaminan. Oke. Nah, kan bisa yang tadi risiko yang terkait dengan jaminan. Oke. Di sini kan ada red flag terkait potensi fraud, pemberian limit, ketidaktepatan penilaian agunan saat appraisal. Oke. Terkait jaminan sekarang, ya. Ini kita masih berusaha mencoba mengidentifikasi sebenarnya risiko apa aja yang bisa muncul ketika kita bicara di dalam revenue cycle, dalam konteks revenue cycle, ya. Tadi waktu proses marketing kita menawarkan kredit, ya, menawarkan produk-produk kredit. Kemudian calon nasabahnya tertarik, apply, isi form dan sebagainya, memberikan kelengkapan dokumen, oke, masuk, ya, dicek, ya kan? Staf banknya akan melakukan ini yang dikatakan sebagai know your customer. Apa yang dilakukan? BI checking, ya kan? Lakukan BI checking, dilihat riwayat kreditnya seperti apa. Oke. Kemudian yang dicek lagi apa? Tadi saya tanya, kalau orang mengajukan pinjaman biasanya butuh apa? Jaminan. Sekarang kalau terkait dengan jaminan, ini kelompok menyajikan ada ketidaktepatan penilaian agunan. Berarti terkait dengan nilai agunan. Ada yang lain lagi nggak yang terkait selain nilai kira-kira yang teman-teman perhatikan? Teman-teman sebagai staf bank, staf kredit misalnya, gitu ya. Terus ada yang ngajukan kredit 100 miliar untuk pembangunan pabrik baru. Yang dipakai agunan atau jaminan adalah tanah, misalnya senilai 200 miliar, tanahnya senilai 200 miliar. Kira-kira teman-teman logika ya, ini saya sambil mencoba sedikit-sedikit mencoba membangun insting teman-teman, ya. Kalau misalnya seperti itu, yang perlu teman-teman cek terkait agunan apa? Bukti kepemilikan Sertifikat tanah. Kira-kira sertifikatnya apa yang perlu dicek? bukti kepemilikannya benar ke orang itu apa bukan? Bukti kepemilikan dong, benar miliknya dia atau bukan? Itu tanah itu dalam sengketa atau tidak, ya kan? Berarti sebenarnya selain nilai yang harus diperhatikan apa? Bukan dokumennya aja, tapi apa? Validitas istilahnya, ya. Ini teman-teman sebagai validitas, atau bisa kita juga sebut sebagai apa? Legalitas dari agunan tersebut, ya. Legalitas agunannya apa? Oke. Ini sedikit berbeda dengan kalau di bank swasta nasional. Kalau di Himbara, beberapa program pemerintah itu penyalurannya lewat Himbara, maka yang bisa dijadikan agunan selain kayak begitu, aset-aset seperti itu, apa kira-kira yang bisa juga dijadikan agunan? Pernah dengar ini SPK? Surat perintah kerja. Ya. MBG kemarin, MBG itu kan banyak yang nggak terbayar, ya, ada yang banyak yang terbayar. Itu kalau misalnya orangnya, pengusahanya ngajukan kredit ke bank, kira-kira yang dijadikan jaminan apa selain aset yang bisa dijadikan jaminan selain aset? SPK. Kalau misalnya saya sebagai pengusaha catering misalnya, oke, agunan oke lah, ada, jaminan aset ada, tapi bank akan lebih yakin memberikan kredit kepada saya kalau apa?
saya bisa menunjukkan bahwa saya punya SPK dari pemerintah bahwa saya ditunjuk sebagai vendor MBG. MBG tahu ya? Iya, DG. Kalau saya ditunjuk ada bukti SPK-nya itu bisa saya jadikan jaminan. Ya. Maka legalitas dari agunan itu juga menjadi hal yang penting di dalam mengecek keabsahan atau kecukupan dari jaminan dari agunan. Jadi tidak hanya sekedar penilaiannya saja, gitu ya, tapi juga legalitasnya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Lanjut, setelah dicek legalitasnya, kemudian anggaplah misalnya dari segi agunan legalitasnya sudah oke. Yang berikutnya dicek apa? Ada yang berikutnya dilihat apa? Dia ngajukan kredit berapa sih sebenarnya? Oh, kreditnya dia, saya teman-teman ngajukan kredit untuk pembangunan pabrik baru yang diajukan 100 miliar. Oke, 100 miliar. Agunan senilai 200 miliar. Dicek legalitasnya oke. Ya. Dari appraisal tidak ada masalah. Next berarti yang jadi concern apa? Yang jadi pertimbangan. Ini 100 miliar ini kalau semuanya sebenarnya sudah oke, maka berikutnya apa? Siapa yang otorisasi kan begitu? Iya. Kita semua tahu bahwa setiap kalau namanya kita bicara tentang internal control, setiap posisi itu kan pasti ada batas kewenangannya, ya kan? Batas kewenangannya manajer itu seberapa? Batas kewenangannya pimpinan cabang itu seberapa? Ya kan? Batas kewenangannya kalau misalnya seperti CLB Niaga ini, kepala kantor wilayah itu sampai seberapa? Direksi sampai seberapa? Nah, berarti ini berikutnya adalah terkait dengan risiko penyimpangan pemberian debit. Ya. Oke. Akurasi dan konsistensi data piutang akibat kesalahan input atau sinkronisasi sistem. Jujur kalau ini saya merasa ini kayaknya perlu sama kayak tadi sistem ya. Cek lagi, benar enggak ini? Ya. Integrasi sistem pencatatan piutang ini sama terkait dengan sistem. Ya, saya justru lebih concern dengan ini, red flag terkait dengan potensi fraud. Kalau kita lihat dari keseluruhan revenue cycle, ya, tadi sudah marketing sudah, proses pengajuan kredit sudah, kemudian syarat dokumen sudah. Kalau saya tulis saja ya. Marketing sudah, kemudian terkait dengan pengajuan permohonan kredit sudah. Next, terkait dengan kelengkapan dokumen dan legalitasnya sudah. Oke, analisisnya sudah. Tadi terus kalau ini semua sudah oke, dari BI checking-nya tidak ada masalah, ya, maka pencairan. Siapa yang berhak untuk mengotorisasi kredit ini kalau nilainya 100 miliar? Oke, makanya tadi perlu ada perhatian di sini. Next apa? Kalau sudah cair, maka yang jadi perhatian berikutnya pembayaran dan penagihan. Pembayaran dan penagihan. Oke. Nah, kira-kira kalau yang ini kurangnya tidak lanjut dengan red flag potensi fraud yang tidak segera terdeteksi. Ini kira-kira saya ingin tanya ke kelompok reseller, ini lebih ke arah mana? Dari
aktivitas ini belum. Ini apa sudah final? Pembayaran penagihan, oke lah. Terakhir mungkin catatannya ya. Red flag-nya itu yang Anda maksud di mana kira-kira? Red flag-nya. Red flag yang ada di mana? Red flag potensi fraud yang tidak segera terdeteksi. Kira-kira kalau di presenter itu red flag di mana? Masih di bawah dua, dia masih belum ada dokumen, supaya atau lain-lain. Dia suka saja. Mungkin nanti masuk ke nomor 2. Oke, menarik. Menurutmu di nomor 2 waktu di pengajuan? Oke, di sini berarti di nomor 6 dan kita ke nomor 6, 2 dan 6. Oke, ini sama-sama kan tidak terjun ke lapangan, jadi cuma berdasarkan logika dan asumsi ya. Oke, it's okay, nggak masalah. Kalau menurut teman-teman, red flag yang harus diperhatikan kalau kita bicara di revenue cycle seperti ini, itu red flag pertama yang harus kita perhatikan itu ada di mana kira-kira? Dari aktivitas-aktivitas itu. Hah? Dokumen. Kenapa kok di dokumen? Biasanya bisa aja palsu tapi lolos. Bisa saja palsu tapi lolos. Oke. So, sini berarti ya. Yang lain? Hah? Gimana? Yang paling krusial. Hah? Proses pencairan? Kok pencairan? Itu bicara kredit itu saudara sendiri. Kan kamu salah satu anunya di Mas Revi. Kalau yang ngajuin kredit itu saudaranya sendiri, maka jangan diloloskan. Ini semua bisa ya, tapi silakan berargumen. Tapi kan sistem kita berarti kan nyangkut. Teman-teman, red flag kalau kita bicara di revenue cycle ini bisa muncul dimanapun, oke ya? Bisa muncul di titik manapun. Tapi sekarang kalau kita bicara risiko, kita harus berhitung kira-kira yang paling berbahaya itu muncul di mana. Sekarang teman-teman kan punya prinsip ketika menilai atau mengukur risiko itu ada likelihood dan ada impact. Oke. Sekarang kita lihat ini kira-kira kalau dari berbagai macam pilihan ini, kira-kira yang likelihoodnya paling besar yang mana? Artinya paling sering kemungkinan itu terjadi. Potensi kecurangan itu muncul di mana? 4 sama 5. Yang setuju? Paling tinggi kemungkinan terjadinya. 3. Likelihood dulu. 3. Kok bisa? Dokumennya palsu. Oke, teman-teman silakan mungkin teman-teman bisa berargumen dan bisa tiap kondisi bisa beda-beda. Tapi hati-hati ketika sampai di sini ya teman-teman. Paling tidak di titik sebelum analisisnya, ya. Yang sering terjadi adalah kalau teman-teman sering dengar ada kredit fiktif, ya kan? Kredit fiktif itu munculnya gimana sih sebenarnya antara lain? Antara lain dari sini kan, sejak dari pengajuan kan, dokumennya direkayasa, ya.
dokumennya direkayasa. Bagaimana merekayasa BI checking? Bagaimana merekayasa BI checking? Perhatikan begini, di setiap akhir tahun biasanya akan ada movement pokoknya dibayar dulu, ya, meskipun mungkin cuma pokoknya aja, belum termasuk bunganya atau apa, paling tidak bayar dulu supaya tidak jadi catatan. Oke. Nah, ini harus diwaspadai. Pengajuan, red flag-nya kira-kira apa yang kira-kira mungkin bisa jadi red flag kira-kira? Perhatikan kalau misalnya ada pengajuan yang sifatnya massal, ya, sering kan kadang-kadang pengajuan kolektif, ya nggak? Ngajuin kolektif misalnya, oke, dikoordinir siapa? Oke, ngajukan kolektif untuk pengajuan kredit, apalah misalnya, untuk pengajuan kredit kendaraan bermotor kolektif. Satu perusahaan, ya kan? Nah, hati-hati dengan pengajuan-pengajuan yang sifatnya kolektif, ya kan? Dokumennya perhatikan, analisis. Next yang menjadi cukup krusial adalah terkait dengan analisis, ya. Karena analisis ini bisa saja kemudian, oke, ini masih dianggap layak atau tidak layak. Hasil dari penilaian agunan itu akan masuk di sini. Sebenarnya cukup atau tidak dan lain sebagainya. Ya, itu akan muncul di sini. Terkait dengan pencairan, teman-teman, ada juga modus operandi itu ketika ini memang beberapa kasus yang memang sifatnya itu membobol, ya. Sifatnya memang sebenarnya sudah membobol bank. Maka yang dilakukan apa? Terutama terkait dengan pencairan. Pencairan ini yang titik krusialnya di apa tadi? Monetisasi. Di limit kan? Kita tahu kalau namanya pencairan itu pasti ada limit. Tadi saya kasih contoh ya kan? Kalau kreditnya itu diajukan 100 miliar, yang otorisasi siapa? Kan gitu. Yang bisa terjadi apa? Ini diajukan oleh beberapa orang. Makanya hati-hati ketika pengajuan itu sifatnya kolektif, ya kan? Ketika pengajuan itu sifatnya kolektif, ya, bisa diatur sedemikian rupa sehingga apa? Oh, tidak melewati limit pencairan dari entah itu pimpinan cabang, entah itu pimpinan wilayah, kan gitu. Kalau sudah besar seperti CMB-nya itu, pokoknya yang masuk dalam limit yang masih terkontrol, tergantung skenario-nya apa, ya kan? Nah, hati-hati. Ini menjadi sebuah rangkaian, teman-teman. Kalau dilihat dari likelihood-nya yang paling sering terjadi, karena itu memang paling mungkin, ya, itu dilakukan. Ya memang ada yang diatur di sini. Analisis relatif lebih sedikit karena ini sudah di dalam. Ini sudah di dalam, dokumen semua sudah masuk, ya. Apalagi harus ada pencairan. Kalau teman-teman melihat dari sisi likelihood-nya, ya, seringnya terjadi atau tidak, membobol atau katakanlah mencairkan kredit di luar limit, ya, di luar limit, itu relatif lebih jarang dibandingkan efek yang muncul sejak dari pengajuan. Kalau kita bicara impact, ini baru besar terkait dengan pencairan. Oke, jadi kombinasi seperti itu, ya. Nah, maka kalau kita lihat dari revenue cycle, titik-titiknya memang sejak dari awal, ya. Titik-titiknya memang sejak dari awal. Nah, berarti di sini ada baiknya ini lebih dijelaskan refleks yang di mana, kan gitu ya.
Oke. Plus I. Perhatikan lagi terkait dengan likelihood-nya. Kalau ini bisa dispesifikkan red flag di apa? Red flag yang muncul saat pengajuan. Pengajuan yang mestinya tidak memenuhi syarat, ya kan? Yang akunannya tidak sesuai dan sebagainya. Itu mestinya sudah terfilter di sini. Ya. Itu likelihood-nya pasti akan lebih besar. Impact-nya mungkin tidak sebesar kalau penyimpangan dalam limit. Teman-teman, penyimpangan limit ini 4 likelihood-nya. Kemudian red flag-nya ini 3. Ini menurut saya ini sudah dalam kondisi yang tidak bisa bincang banget. Kenapa? Apa artinya sekarang kalau penyimpangan dalam pemberian limit ini likelihood-nya 4, red flag-nya 3? Artinya apa ya? Hah? Apa artinya ini? Kalau kita lihat dari likelihood, apalagi kalau di total dari nilainya akan lebih besar seperti itu. Artinya apa? Artinya di bank Pengawasan ini terus. itu sering terjadi Iya. penyimpangan dalam pemberian Limit. limit. Itu artinya apa? Sistemnya nggak jalan, internal controlnya nggak jalan, banyak di bypass. Ya. Nah, hati-hati. Ya, itu pilihan. Berarti kalau seperti itu kan kalau di programnya sesuaikan dengan historinya kan? Oke. Nanti biar kira teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini dari sini skornya yang paling gede apa? Nomor? Satu tadi ya? Apa tadi? Integrasi sistem. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan dari audiens. Ya? Oke, terlepas dari yang integrasi, saya ingin coba menyoroti salah satu aja dari yang skornya itu 16. Ya, misalnya yang terkait dengan yang 16 apa aja? Limit, Resiko akurasi. akurasi, konsistensi, sama yang sebelumnya apa? Verifikasi pasca pencairan dan pengawasan aktivitas marketing. Coba yang limit, yang penyimpangan pemberian limit. Ini kaitannya dengan audit program yang mana? Belum ada kah? Oh ini. Penginputan account receivable. Penginputan account receivable atau yang lain? Masa receivable-nya? Yang receivable terkait dengan kredit limit tadi? Oh, teman-teman nggak bikin ya? Karena fokusnya yang di nomor 1 tadi ya. Oke. Ya wis. Ini berarti yang dibikin memang resiko yang terkait dengan yang nomor 1 yang kedua. Teman-teman, kalau terkait dengan penyimpangan pemberian kredit limit, otorisasi terkait dengan kredit limit, kira-kira bentuk kontrolnya apa ya? Kira-kira bentuk kontrolnya apa ya? Bisa di kalau sekarang kita bicara terkait dengan pemberian kredit limit, ya, risiko penyimpangan kredit limit. Ini kira-kira biasanya kontrolnya berupa apa?
Hah? Otorisasi seperti apa? Kira-kira? Otorisasi sendiri. Oke. Berarti mestinya harusnya ada apa? Bayangkan begini, di bank itu untuk mencegah penyimpangan kredit limit apa yang dia buat? Hah? Segregation of duties. Segregation of duties. Atau apa lagi? Yang dia apa yang dilakukan oleh bank untuk mencegah penyimpangan kredit limit? Kira-kira kalau teman-teman apa yang dilakukan oleh bank? Apa? Apa aja ya? Untuk mencegah supaya tidak ada penyimpangan kredit limit. Apa ini? Segregation of duties atau apa lagi? Dia pasti harus ada kebijakan tentang dia punya kebijakan atau punya peraturan atau SOP terkait dengan apa? Pemberian limit pinjaman, kredit limit. Kewenangan pimpinan cabang, ya kan? Pimpinan cabang, pimpinan wilayah, direksi kan gitu. Artinya bank harusnya punya SOP, punya kebijakan yang mengatur kewenangan pimpinan cabang itu sampai seberapa, kewenangan pimpinan wilayah sampai seberapa, direksi sampai seberapa. Itu harus ada, ya, harus ada. Berarti ini akan jadi patokan teman-teman kan ketika mengaudit. Ya, ini akan jadi patokan teman-teman. Oke? Nah, berarti kalau ini adalah kontrolnya, ya, kalau ini adalah kontrolnya, kira-kira tesnya apa? Compliance kan berarti ya. Compliance terhadap SOP tadi, artinya apa yang harus apa yang akan teman-teman buat di audit programnya kira-kira? Setiap dokumen dan lihat nanti otorisasinya oleh siapa, apakah sudah sesuai sama kewenangannya dia. Organisasinya ya, apakah ada penyimpangan? Ya, kalau ada otorisasi yang tidak biasa, maka harusnya ada entah mungkin catatan atau apa sehingga mestinya kenapa kok ini sampai terjadi dulu ya. Oke. Yang dicek apakah semua atau kredit tertentu saja? Sampai dari yang apa? Hah? Yang nilainya paling besar. Oke. Itu ya, lihat teman-teman ya. Jadi lihatnya seperti itu. Pertanyaan mungkin sejauh ini? Ada? Ini dari satu ya terkait dengan penyimpangan kredit limit. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Ke presenter, sudah ada pertanyaan? Ya, aku telepon tahu. Tidak ada? Kalau tidak ada, aplaus dulu untuk Pak presenter. Oke, silakan kembali ke
sengaja yang di pertemuan ke-11 ini revenue cycle saya ajak teman-teman tidak pakai manufaktur, ya. Kalau manufaktur sudah kebayang kan prosesnya seperti apa, supaya teman-teman tahu juga kalau di sektor yang lain, di sektor industri yang lain itu seperti apa, gitu ya. Nah, inti dari apa yang sudah kita pelajari bersama di revenue cycle ini apa? Nomor satu, teman-teman harus pahami betul bisnis prosesnya sebenarnya bagaimana, sehingga kita bisa tahu revenue cycle-nya itu ada di mana. Kemudian, ya, kalau berbicara manufaktur, mungkin yang menjadi titik kritis adalah ketika proses penagihan, bisa jadi, ya kan, proses penagihannya, karena semuanya tangible, semuanya kelihatan. Tapi ketika kita bicara di sektor jasa, di sektor perbankan yang seperti ini, apalagi yang sangat highly regulated seperti di perbankan, ya, kalau kita lihat berita kayaknya masih banyak banget kasus-kasus bank itu dibobol, kredit fiktif dan macam-macam. Kok bisa? Padahal itu highly regulated, ya. Maka teman-teman juga harus paham sebenarnya dari revenue cycle itu di titik mana risiko yang paling besar itu berada, ya. Kali ini di sektor perbankan, ya, sektor yang sangat diatur. Kalau kita bicara red flag, kalau kita bicara risiko, itu bahkan yang paling besar, ya, dilihat dari likelihoodnya itu lebih pada di titik awal. Kenapa? Itu adalah titik masuknya kalau kita bicara di sektor perbankan, ya. Masuknya adalah ketika orang itu mengajukan kredit, ya. Nah, maka disitulah kita harus banyak menaruh perhatian, terutama ketika saat pengajuan, kelengkapan dokumen dan lain sebagainya, ya. Apalagi sekarang perbankan sudah serba digital, ya kan. Bank itu sekarang itu boleh dibilang kalau produk ya mirip-mirip 11-12 antara bank yang satu dengan bank yang lain. Paling-paling kalaupun mau berperang ya perang suku bunga, gitu ya. Tapi yang lebih lebih krusial itu adalah dari keandalan teknologi. Kalau melihat dari itu, sepertinya celah itu sudah ditutup dengan baik seharusnya. Makanya kalau seperti itu, perhatikan titik masuknya ada di mana. Titik masuknya adalah ketika orang itu mengajukan, ya. Maka disitulah teman-teman harus pay attention, ya. Ketika proses pencairan, mungkin kita melihat wah ini kayaknya titik yang cukup berbahaya karena duit itu keluar. Oke. Tapi sekarang dalam realitanya proses pencairan itu begitu rigid kalau kita bicara di perbankan, ya. Siapa yang harus mencairkan dan siapa punya kuasa untuk mencairkan, limitnya seberapa besar, itu sudah sangat rigid. Maka kalau misalnya mau mengatur dalam tanda kutip, itu diatur sejak dari paling awal, sejak dari pengajuan. Nah, ini yang teman-teman harus pahami, ya. Oke. Perkara terkait dengan sistemnya, mungkin sistemnya belum terintegrasi atau apalah, kita bisa audit sistem informasinya, kan gitu, ya. Nah, jadi pahami bisnis prosesnya, ketahui titik kritisnya ada di mana, itu yang paling penting. Nanti kalau kita bicara di kesehatan, di sektor kesehatan beda lagi. Rumah sakit titik kritisnya mungkin ketika proses diagnosanya, ya kan? Ketika proses masuknya ya sudah namanya di UGD dan sebagainya, atau mungkin masuk lewat klinik itu. Tapi ketika diagnosa, ya, diagnosa penyakit ini di cover asuransi atau enggak, ini mestinya obat itu di cover asuransi atau enggak, permainannya seperti apa, di situ titik kritisnya, ya.
Nah, sehingga tiap-tiap sektor itu ketahui titik kritisnya ada di mana. Sangat bervariasi ketika kita bicara sektor jasa. Ya, kalau manufaktur relatif datar. Ya, oke. Pertanyaan mungkin sampai di sini ada? Nah, saya kira itu mungkin yang saya bisa simpulkan dari revenue cycle, ya, audit untuk revenue cycle, ya. Kita ketemu lagi nanti saya bertukar tempat dengan Pak Wiono Ponco. Jadi Pak Wiono Ponco memang minggu depan ya. Minggu depan Pak Wiono Ponco. Nah, saya masuk lagi nanti minggu 13. Saya bertukar tempat, saya ke minggu ke-14. Terakhir di belakang. Jadi minggu depan Pak Ponco, setelah Pak Ponco lagi baru. Bener nggak harusnya Pak Ponco masuk sekali? Iya, harusnya selang-seling sama Pak Nino. Selang-seling kan ya? Iya. Saya masuk, Pak Ponco, setelah itu saya masuk lagi, terus Pak Ponco lagi ya kan? Nah, jadi saya bertukar dengan Pak Ponco. Minggu depan Pak Ponco, minggu depan lagi Pak Ponco, saya penutup lagi. Ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu di Untung kita sudah present di awal. 14 ya. Selamat siang. Terima kasih Pak.